Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat selalu ya sayang ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya sayang ya. Nah, kali ini Miss yang mimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga nantinya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Miss mau tanya dulu sama anak-anak Miss Ana. Kira-kira masih ingat gak ya pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada? Tentu ada. Iya. Pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian adalah bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah lagu. Selanjutnya adalah tentang nama dan lambang bilangan serta nilai tempat ribuan pada sebuah bilangan. Yang terakhir adalah tentang pengamalan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Itulah materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Pasti anak-anak Miss Ana sudah hafal ya sayang ya. Nah, kali ini kembali bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik bersama Miss. Oke, nah kali ini kita akan masuk pada pembelajaran tematik subtema 2 pada pembelajaran 1 dan 2. Kira-kira tentang apa ya pembelajaran di subtema 2 ini? Ya, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gunanya untuk apa Miss Ana tuh kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ini? Nah, tujuannya agar kita dapat mengetahui perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang kedua adalah agar kita nanti di pembelajaran subtema 2 ini kita bisa mengetahui cara penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Selanjutnya adalah belajar tentang gerakan lemah dan kuat pada sebuah tari. Nah, selanjutnya adalah agar kita dapat mengetahui manfaat atau gunanya kita bersatu dalam keberagaman. Inilah tujuan kita dari pembelajaran 1 dan 2 di subtema 2 kali ini ya sayang ya. Kita mulai pembelajaran kita ya sayang ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbedaan dan pertumbuhan manusia. Nah, di pembelajaran 1 sudah kita pelajari bahwasanya makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kali ini kita membahas manusianya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah salah satunya adalah tumbuh. Nah, di sini dikaitkan dengan manusia. Kira-kira apa ya yang membedakan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Nah, kalau di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah yang mengalami perubahan dari kita mulai di dalam kandungan sampai kita dewasa. Dia itu hanya terjadi ketika kita dari dalam kandungan dan berhenti di waktu dewasa. Berarti contohnya apa Miss Ana? Tinggi dan berat badan kita. Berarti di situ itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah tinggi dan berat badan kita. Dan dia akan berhenti ketika kita sudah dewasa. Nah, itulah dia pertumbuhan. Nah, seperti gambar, awalnya kita seorang bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian seperti kakak sekarang. Nah,
kemudian nanti kita disebut remaja dan sampai dewasa. Batasnya sampai kita dewasa, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan dia perkembangan ini, dia akan terus mengalami perkembangan. Manusia akan terus mengalami perkembangan dan berakhir ketika kita sudah mati atau meninggal dunia. Nah, disitulah nanti dia akan berhentinya. Sedangkan dia pertumbuhan, dia berhenti ketika kita sudah dewasa. Sedangkan perkembangan pada manusia akan berhenti ketika kita sudah mati atau meninggal dunia. Berarti sebelum kita meninggal dunia, dia akan berkembang terus. Nah, itulah dia yang disebut dengan perkembangan. Contohnya apa, Miss Ana? Pikiran kita. Nah, pikiran kita, emosi dan kekuatan. Contoh kekuatan Miss buat di gambar ini. Coba abang kakak lihat. Di sini si Udin waktu kecil dia hanya bisa mengangkat satu dodot, atau dia makan itu hanya menggunakan sebotol susu, dan itu pun dia mengangkatnya sudah menggunakan dua tangannya untuk mengangkat dodotnya. Berarti kekuatannya saat itu tidak terlalu banyak. Nah, coba lihat sekarang, si Udinnya sudah bisa bagaimana, nak? Sekarang dia sudah bisa makan sendiri, bahkan dia sudah bisa menggunakan jarinya untuk makan sendiri dan apa itu sayang, memilih makanan mana yang dia inginkan. Nah, berarti dia sudah mengalami perkembangan di bagian mananya, nak? Kekuatan. Nah, sedangkan pertumbuhan di gambar si Udin ini, dia sudah mengalami pertumbuhannya dari dia kecil menjadi sudah anak-anak. Itu dia, karena dia masih anak sayangnya. Nah, di sini adalah kekuatannya. Berarti si Udin sudah mengalami perkembangan di bagian kekuatannya. Pikirannya sudah juga berkembang di sini, sayang. Karena dia sudah bisa menentukan makanannya yang mana. Ketika sekarang dia sudah bisa menentukan makanannya, berarti dia sudah mengalami perkembangan. Cuman di sini yang paling terlihat adalah kekuatannya, ya sayang ya. Nah, tadi sudah Miss katakan bahwasanya manusia itu mengalami perkembangan di kekuatannya. Nah, kali ini kita akan menguji kekuatan kita untuk belajar menari. Nah, belajar menarinya itu gunanya agar kita tahu yang mana dia gerakannya itu. Nah, gerakannya itu yang mana ya yang kuat, yang mana ya yang lemah. Itulah nanti yang akan kita pelajari tentang gerakan kuat dan lemah pada sebuah tari. Coba nanti ikut sama-sama Miss Ana ya sayang ya, cara gerakannya. Nah, coba nanti di rumah ya sayang. Ini dia langkah-langkah dalam melakukan gerakan lemah dan kuat dalam tari. Pertama adalah angkat tangan kanannya. Seperti ini. Kita angkat tangan kanan kita, kemudian tangan kirinya ke bawah. Saat ini tangan kanan Miss, ini tangan kiri Miss Ana. Sayang ya, ini dia. Nah, balik lagi. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Inilah dia. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ini adalah gerakan pertama. Gerakan kedua bagaimana? Gerakan kedua adalah kita mengangkat tangannya tadi di atas, kita letakkan tangan kita ke atas, kemudian kita turunkan seperti hujan. Seperti ini sayang ya, inilah adalah gerakan kedua. Gerakan ketiganya bagaimana Miss? Gerakan ketiganya kita rentangkan tangan kita. Ini seperti ini direntangkan. Kemudian kita membentuk U. Ini. Ini bisa rentangkan, baru kita buat seperti ini. Nih, sayang, ini adalah gerakan ketiga. Gerakan keempatnya bagaimana Miss? Gerakan keempatnya sama, kita rentangkan, cuman ini yang kita putar. Disebut dengan memutar. Sama tangan kirinya juga ketika direntangkannya sayang seperti ini. Ini dia.
Ini adalah gerakan keempat. Gerakan kelimanya bagaimana? Gerakan kelimanya adalah dengan cara kita mengacungkan tangan ke depan, kemudian kita bolak-balikkan tangannya, telapak tangannya. Nah, berlawanan arah telapak tangannya sayangnya seperti ini. Nah, inilah dia gerakan kelima. Gerakan keenamnya bagaimana? Gerakan keenamnya adalah bertepuk tangan. Tadi setelah begini kita bertepuk tangan, tapi dengan cara satu jari dulu. Satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, 5 jari. Ini adalah gerakan ke-6. Mudah kan sayang? Nanti coba di rumah ya sayang ya. Tariannya dikombinasikan pasti lebih cantik lagi dianya ya nak ya. Pasti anak Miss Ana ini jago dalam menari ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan manusia itu mengalami perkembangan di bagian kekuatannya. Selain itu apa tadi? Yaitu adalah pikiran. Nah, manusia juga mengalami perkembangan di bagian pikirannya. Nah, kali ini mari kita gunakan pikiran kita untuk belajar tentang nilai atau penjumlahan nilai bilangan ribuan. Caranya dengan cara bersusun ke bawah dan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan. Coba diperhatikan ya sayang ya. Di sini Miss buat contohnya. Kita bahas tentang tanpa menyimpan dulu. Nah, di dalam penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan ini, kita harus lihat dulu nilai tempatnya. Ya, nilai tempatnya. Pertama kita harus lihat dulu di mana satuan ini. Ini angka 5 ini. Nah, yang ada tanda merah ini namanya satuan. Dalam penjumlahan kita harus mulai dari satuan. Tanda merah ini menunjukkan dia nilai satuan. Maka ini yang harus lebih dulu kita jumlahkan. 5 ditambah 2. Berarti 5 ditambah 2 adalah 7. Kemudian kita lihat nilai tempat puluhan. Setelah satuan, maka kita pindah ke puluhan. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Setelah dari nilai puluhan, maka pindah ke ratusan. Nilai tempat ratusan adalah 2 ditambah 0. Ingat nak, setiap angka yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah angka yang paling besar. Nah, di sini adalah 2 ditambah 0, angka paling besar itu adalah angka 2. Maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah 2 ditambah 1. Ini adalah nilai ribuan. Maka 2 ditambah 1 adalah 3. Kenapa dia disebut tanpa menyimpan? Karena dia tidak lebih angkanya dari 9. Ya nak, maka dia tidak perlu disimpan karena masih bisa dihitung. Inilah dia caranya bersusun ke bawah tanpa menyimpan ya nak ya. Nah, selanjutnya adalah dengan teknik menyimpan. Caranya bagaimana Miss Ana? Kita mulai juga dari nilai satuannya. Nilai satuan itu selalu berada di sebelah kanan. Ini dia sebelah kanan. Nilai paling belakang kalau kita bilangnya sayang ya. Di sini kita coba lihat nanti tanda yang warna merah ya nak ya. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kemudian kita lihat nilai puluhannya. Puluhannya menempati 3, angka 3 dan 4. Puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Maka 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian kita kembali ke ratusan. 2 ditambah 9 hasilnya kok 1 Miss? Nah, kok 1? Inilah dia teknik cara menyimpan. Kok bisa 1 Miss Ana? Nanti disebutkan secara detail seperti ini ya sayang ya. Coba dipahami. Nah, 2 ditambah 9 tadi hasilnya adalah 11. Miss kasih tahu cara cepatnya aja. Nah, 11. Lihat angka paling belakang. Angka paling belakang itu angka berapa? Iya,
angka 1. Ini dia angka paling belakang. Nah, angka paling belakang ini kita buat di bawahnya, di hasilnya. Ini yang lingkari warna merah. Nah, ini kita letakkan di situ ya sayang ya, di hasilnya. Kemudian Miss, angka 1 ini kemana? Nah, angka 1 yang ini, yang Miss garis bawah ini, maka kita pindahkan ke atas. Ini dia, ke atas. Nah, ini ke atas ribuan, nilai ribuan itu yang Miss garis bawah ini sisanya. Nah, kita letakkan di atas ribuan. Setelah itu kita apakan? Kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 4. Inilah dia. Paham ya nak ya sayang ya caranya? Ingat, caranya adalah nilai paling belakang itu yang kita letakkan di hasilnya, sedangkan nilai paling depannya itu yang kita pindahkan ke ribuannya kalau dia posisinya di ribuan. Pahami sejauh ini ya sayang ya. Selanjutnya adalah manusia itu juga memiliki tadi perbedaan ya sayang ya. Salah satunya tadi kekuatan. Kemudian apalagi tadi? Kekuatan, pikiran dan emosi. Nah, semua itu Allah yang memberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita juga harus mensyukurinya. Jangan kita buat perbedaan itu menjadi suatu membedakan kita dengan orang lain. Tidak. Maka perbedaan itu harus kita membuat kita untuk saling menghargai, menghormati. Ya sayangnya, gunanya apa? Agar kita saling menyayangi. Setiap perbedaan itu kita buat untuk menyatukan kita. Karena dalam sebuah dalil atau di dalam surah Al-Huzaran Allah mengatakan, yaitu di ayat kalau nggak salah misalnya di ayat ke-13, yang artinya, hai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha besar. Berarti Allah menyuruh kita untuk saling menyayangi, karena Allah juga sudah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kita itu gunanya untuk saling menghargai. Ya sayang ya, jadi jangan jadikan perbedaan itu untuk memusuhi orang lain ya nak ya. Nah, seperti di sini disebutkan bahwasanya, masih ingat nggak ya waktu kelas 2 kalau kita menghormati dan menghargai orang lain itu termasuk sila keberapa ya nak ya. Nah, di agama kita juga dijelaskan bahwasanya kita harus saling menghormati. Karena perbedaan itu Allah ciptakan agar kita saling menyayangi. Nah, di negara kita juga sudah diatur. Kira-kira saling menghormati, saling menghargai sesama manusia itu di sila keberapa ya? Ayo, masih ingat? Teringat? Nah, iya betul. Pada sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya nak, setiap perbuatan yang berhubungan dengan manusia, maka itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Setiap yang berhubungan dengan manusia. Nah, contohnya tadi saling menghargai. Kita menghormati orang lain, berarti kita termasuk sudah melakukan pengamalan Pancasila sila kedua. Kira-kira masih ingat gak ya simbolnya, simbol Pancasila sila kedua itu apa? Iya,
Simbol sila kedua Pancasila itu adalah rantai. Seperti ini sayang ya. Gunanya agar kita saling bersatu ya nak ya. Nah, inilah dia pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan 2 di pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita akhiri, coba kita ulang kembali pembelajaran kita tadi ya sayang ya, agar menambah pengetahuan kita lebih dalam lagi, yaitu tadi tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dia tadi di pertumbuhan terjadi mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Sedangkan dia perkembangan, dia akan berhenti ketika kita sudah meninggal dunia. Selama kita belum meninggal dunia, maka dia terus akan berkembang. Contohnya tadi adalah pikiran, emosi, dan kekuatan kita. Kemudian adalah tentang tadi apa nak? Teknik menyimpan atau cara bersusun ke bawah penjumlahan di ribuan. Nah, caranya tadi ada 2, dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Coba nanti diulang di rumah ya sayang ya, untuk menambah pemahamannya. Kemudian ada tadi gerakan lemah dan kuat dalam sebuah tari. Itu juga coba dipraktekkan di rumah ya nak ya, agar lebih mantap gerakannya. Nah, yang terakhir tadi adalah tentang pengamalan Pancasila sila kedua, yang itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwasanya setiap di dunia ini Allah ciptakan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan itu jangan kita buat sebagai permusuhan, tapi jadikanlah perbedaan itu untuk menguatkan ukhuwah persaudaraan kita, yaitu kita harus saling menyayangi, menghormati sesama manusia. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Miss Ana, dan kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Dan semoga kita sehat selalu ya sayang ya. Semoga wabah ini cepat berlalu agar kita dapat bertemu secara langsung. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.